Dan perlu diketahui ya teman-teman, untuk jenis pisang muli yang saat ini saya tanam, jarak antara bedengan ke bedengan ini minimal 1,5 meter. Dan untuk jarak tanamnya pun juga sama ya, 1,5 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Baik, di video kali ini saya akan coba bahas tanaman pisang yang ada di kebun 3 Pandawa. Seperti apa kondisi kebun dan tanaman pisangnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman bantu support channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like-nya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Kita lihat kondisi kebunnya. Nah teman-teman, ini dia ya kondisi tanaman pisang kebun 3 Pandawa. Untuk liliran bibit pisangnya sudah mulai kelihatan ya, atau pertumbuhan pohon pisangnya sudah mulai kelihatan bagus, berbeda dengan 3 bulan ke belakang ya. Kemudian ini sudah dipupuk sebanyak 2 kali dan juga sudah dibuatkan bedengan juga. Dan perlu diketahui ya teman-teman, untuk jenis pisang muli yang saat ini saya tanam, jarak antara bedengan ke bedengan ini minimal 1,5 meter. Dan untuk jarak tanamnya pun juga sama ya, 1,5 meter. Kemudian untuk jenis pisang lain seperti pisang Ambon, pisang Raja Bulu, ataupun pisang tanduk, yang jenis-jenis pisang besar, itu jarak tanamnya bisa lebih dari ini ya. Kemudian cara menjaga kondisi lahan agar tetap bersih. Nah teman-teman, bagian ini yang cukup penting ya, karena menjaga kondisi lahan ini ya merupakan suatu bagian dari perawatan pisang juga. Jadi sebelum dibuatkan bedengan, si rumputnya ini disemprot terlebih dahulu. Nah setelah disemprot, setelah rumputnya mati, barulah dibuatkan bedengan. Fungsinya itu agar jangka waktu ketumbuhnya rumput ini cukup lama ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya teman-teman, jadi untuk menjaga kondisi lahan agar tetap bersih ini ya salah satunya kita harus rajin-rajin main ke kebun ya. Jadi main ke kebun kalau misalkan ada yang sudah tumbuh nih anakan pisang, ya contohnya seperti ini, ya tinggal di ini aja, di apa, dipangkas saja, dipotong. Kemudian untuk apabila ada yang sudah tumbuh nih rumputnya, ya mumpung masih sedikit rumput yang tumbuhnya ini, ya dicabut saja. Jadi agar meminimalisir si rumput ini tumbuh serentak ya. Jadi kalau misalkan dibiarkan si rumputnya ini ya tumbuhnya barengan. Jadi semakin banyak, semakin numpuk, yang akhirnya harus menggunakan obat semprot. Kemudian kalau ada waktu senggang ya sambil main-mainlah ke kebun ya teman-teman. Jadi lihat kondisi tanaman pisangnya. Terus kalau misalkan ada bibit pisang yang sudah tumbuh nih seperti ini, ya dibersihin, terus rumputnya juga dicabutin. Ya sambil main-main saja teman-teman. Bersihin ini enggak sampai 10 menit kok satu banjar ini. Ya kalau misalkan rumputnya sudah terlanjur banyak ya mau nggak mau harus menggunakan obat semprot. Tapi ya daripada nggak ada kegiatan di rumah, ya mending main ke kebun. Saya yakin kalau misalkan udah punya kebun, ya mau pisang, mau palawija atau tanaman lain, saya yakin teman-teman lebih betah di kebunnya. Jadi senang kalau misalkan lihat tanaman sendiri gitu, apalagi tanamannya subur. Jadi senang banget kalau main ke kebun tuh. Oke teman-teman, kemudian bahas tanaman pisangnya ya, atau bibit pisangnya. Nah teman-teman, di kebun ini ya, atau kebun 3 Pandawa ini, kondisi kebun pisangnya atau bibit pisangnya tumbuhnya itu tidak merata ya. Dikarenakan pada saat awal penanaman, bibit pisangnya ini banyak yang mati, banyak yang busuk, sehingga harus dilakukan penggantian ulang ya, atau penanaman ulang bibit. Itu dikarenakan pada saat penanaman, misalkan seperti ini ya teman-teman, ini bibit pisang yang baru diganti. Jadi si bibit pisangnya itu dulu pas awal penanaman, si batang pohonnya ini dipangkas, dipotong setengah. Ya kebetulan pada saat musim hujan, jadi si air hujan masuk ke batang pohon ini ke dalam sehingga terjadi pembusukan. Ya itu tergantung bibitnya juga sih ya teman-teman. Ada juga yang langsung tumbuh, namun ada juga yang busuk. Tergantung bibitnya juga. Kemudian bonggol dari bibit pisang ini banyak yang kepangkas ya. Jadi si bawahnya ini, si bonggol pisangnya ini banyak yang kepotong.
sehingga menyebabkan ya pembusukan juga di dalam, jadi nggak tumbuh akar, malah jadi busuk ya teman-teman. Itu yang menyebabkan bibit pisangnya ini bisa mati atau pertumbuhannya lambat. Jadi ya saya memutuskan untuk mengganti sebagian bibit yang busuk ya, yang busuk atau yang pertumbuhannya kurang bagus. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bisa cek video saya yang lain tentang cara perawatan bibit pisang, pemupukan, dan modal yang harus disiapkan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.